Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Oli Octavia. Saya Cindy Claudia. Saya Balkisa Faidaya. Saya Serlitia Ramunta. Dengan guru pembimbing Dr. Ari Zumardin, SPDI MPD GR. Dan asal sekolah kami SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Kami akan membahas materi tentang Syekh Kulhu dan Masjid Keramat peninggalan beliau. Sosok Syekh Kulhu dan asal-usul nama Syekh Kulhu yang nama aslinya sering kali tidak banyak diungkap oleh masyarakat setempat. Mendapatkan julukan Kulhu bukan tanpa alasan. Konon, sebutan ini merujuk pada beliau yang sangat intensif dalam konsisten membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul Ahad. Dalam zikir dan wirid sehari-hari, keistimewaan spiritual beliau dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu tauhid dan spiritualitas yang tinggi. Bacaan Al-Ikhlas yang konsisten diyakini sebagai bentuk penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karamah masyarakat mempercayai beliau memiliki karomah yang istimewa seperti kemudahan dalam berdakwah dan doa-doa yang mustajab. Karomah masjid dan tradisi batumbang Masjid Keramat Al-A'la menjadi pusat tradisi batumbang apam yang dilakukan oleh masyarakat setempat, terutama ketika memiliki anak kecil. Tradisi batumbang atau tradisi ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan berkah bagi anak. Kepercayaan terhadap karomah Masjid Keramat yang dibangun oleh tokoh suci seperti Syekh Kulhu diyakini dapat membawa kemudahan dan keberkahan. Peninggalan selain bangunan, terdapat peninggalan-peninggalan yang disucikan di dalam masjid yang diyakini berasal dari masa hidup Syekh Kulhu. Pembangunan Masjid Keramat Al-A'la, kisah Syekh Kulhu tidak terpisah dengan pendirian sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Keramat Al-A'la di Desa Jatuh, Kalimantan Selatan. Peran Syekh Kulhu, beliau diyakini sebagai salah satu tokoh utama atau pendiri masjid ini. Masjid ini dibangun sebagai pusat ibadah dan penyebaran agama Islam di wilayah hulu di Sungai Tengah pada masanya. Asal-usul nama Keramat, masjid ini dijuluki Keramat karena sejarahnya yang kental dengan kisah mistik. Konon, masjid ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dalam beberapa kisah rakyat disebutkan dibangun dalam satu malam dengan bantuan spiritual. Mencerminkan kesucian dan kekuatan iman sang pendiri, struktur pembangunan masjid ini mempertahankan bentuk aslinya sejak awal. Penggunaan kayu-kayu tua dan arsitektur tradisional menunjukkan karakteristik masjid zaman dulu. Nilai-nilai dalam kisah Syekh Kulhu dalam Masjid Keramat ini mengandung pesan moral dan spiritual yang terkandung dalam kekuatan tauhid. Fokus pada zikir dan membaca Al-Ikhlas menunjukkan pentingnya tauhid atau mengesahkan Allah. Di atas segalanya, daya juang dakwah. Pendirian masjid ini di wilayah yang mungkin belum sepenuhnya mengenal Islam menunjukkan ketangguhan dalam berdakwah, keterhubungan spiritual dan kepercayaan akan adanya karomah, menunjukkan adanya keterhubungan dan kuat antara manusia dan Sang Pencipta. Kalau mengenai sejarah tentang masjid ini, Masjid Keramat, dari cerita orang tua dulu, jadi masjid ini diistilahkan punya tuah dari pertama terjadinya kebakaran yang melanda pada tahun 39 pada zaman Belanda dulu. Jadi di sekeliling masjid ini semuanya terbakar. Kemudian masjid ini masih utuh, tampak seperti kita lihat yang sekarang ini. Kemudian yang lainnya lagi, masjid ini selain sebagai tempat ibadah, dia juga dulu sebagai benteng pertahanan bagi masyarakat. Karena pada dasarnya dulu masjid ini punya lantai papan yang di bawahnya dipergunakan sebagai tempat berlindung bagi masyarakat dari serangan kaum penjajah Belanda. Kemudian yang lainnya lagi, dulu sewaktu gempa Krakatau, gempa yang maha dahsyat
yang pernah melanda Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan masjid ini masih tetap utuh berdiri walaupun bagaimana dasarnya gempa tersebut. Kemudian juga sebentar ini pada tahun 85 juga kita pernah dengar bahwasanya gempa terjadi yang melanda Kabupaten Kerinci. Kita lihat di beranda di aula sebelah sini dulu itu hancur semuanya. Kemudian sebagian pinggir masjid juga hancur dulu, dan masjid ini pun masih tetap berdiri kokoh. Pada dasarnya dulu masjid ini bukan bernama Masjid Keramat. Waktu pendirian masjid ini hanya sebagai masjid tua, kata orang-orang dulu. Dan dikarenakan daripada hal-hal tersebut tadi, maka masyarakat menganggap masjid ini sebuah bangunan sebagai masjid dinamakan Masjid Keramat. Keramat itu sendiri diambil dari kata kiromah, ya. Jangan kita terlalu berpikir bahwa masjid ini kita gabungkan dengan hal-hal yang mistik atau magis. Tapi masjid ini diambil dari kata keramat, asal kata dari kiromah. Kiromah artinya kemuliaan. Jadi kemuliaan tersendiri bagi masyarakat di sini dengan adanya pendirian masjid ini. Dari informasi orang tua dulu, kemudian juga sebagian para ulama terdahulu, pendirian masjid ini didirikan oleh seorang syekh. Nama syekh tersebut sampai kini belum diketahui siapa nama sebenarnya, karena orang tua dulu itu tabu mengatakan nama seseorang ulama yang dianggap terkemuka, terpandang dengan nama asli. Sama halnya kita masyarakat sekarang tabu kalau kita mengatakan nama orang tua kita kepada orang lain. Jadi syekh tersebut itulah karena kekuatannya atau karena alimnya beliau dengan mengamalkan surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad pada diri beliau. Kemudian dia terkenal dengan nama Syekh Kulhu. Dengan Kulhu, kata-kata orang dulu ya, dengan Kulhu beliau bisa seperti mengangkat suatu yang berat menjadi ringan, mengerjakan sesuatu bisa menjadi ringan. Kita kaitan dengan Syekh Kulhu ini sendiri itu memang kata orang tua dulu itu erat sekali dengan kaitannya dengan para pendiri daripada masjid ini. Di Syekh Kulhu ini berasal dari seorang syekh yang nama asli beliau itu sampai sekarang tidak diketahui siapa nama beliau. Baik, sekian pemateri dari kami hari ini. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.